Selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Sehat? Tuhan ya. Kita semua Tuhan berikan kesehatan sehingga kita bisa sekolah hari ini ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita ada yel ya. Ayo berdiri semuanya. Masih ingat kan yel-yelnya? Ya, ibu kasih abang kita mulai ya. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dengar Yesus. Dengar Yesus. Ikut Yesus. Asik. Lagi. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk sahabat Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dengar Yesus. Dengar Yesus. Ikut Yesus. Asik. Iya, asik nggak ikut Yesus? Asik. Senang nggak ikut Yesus? Iya, kita harus senang dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita mesti berdoa. Kepada Denis, Ibu minta untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi. Ibu akan mengabsen ya. Siapa yang hadir? Andila, Asri Safitri, Jessica Flora, Julia Tonia Paula, Yolinda Rias, Prasetyo Denis, Tri Arya Tira Alam, Ibas Arinawa. Ya, semuanya hadir. Ya. Jadi hari ini Ibu mau nanya dulu. Siapa saja tokoh yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama? Siapa tadi? Oh, siapa lagi yang nggak tahu? Abraham. Ya. Nuh, Abraham. Siapa lagi? Yang kalian tahu? Nuh, apa yang dilakukannya untuk Tuhan? Untuk apa kapalnya? Melindungi hewan-hewan apa lagi? Melindungi keluarga siapa? Nuh, dari apa? Dari air yang besar yang Tuhan turunkan ya. Iya, itu cerita tentang Nuh kemarin ya, minggu yang lalu ya. Hari ini materi kita tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tadi kita sudah mengadakan
yel-yel tentang Yesus. Di situ kita melihat, oh itu rupanya Yesus kan? Nah, dengarnya dari orang seperti ini, kemudian kita dekati Yesusnya, bagaimana kehidupan Yesus kan? Kemudian kita mengikuti Yesus, bagaimana kehidupan Yesus yang selalu berdoa. Kemudian kita merasa senang, ya asik kan? Asik tak Yesus? Ya, kisah kelahiran Yesus. Nah, di sini kita melihat Yesus lahir. Kita tonton dulu videonya ya. Ya, tujuan pelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi kisah kelahiran Tuhan Yesus, dapat menyebutkan makna kelahiran Tuhan Yesus, serta dapat menjelaskan maksud dan tujuan 3 raja atau orang Majus mengunjungi bayi Yesus dalam kitab Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 secara gotong. Itu tujuan materi kita hari ini yang harus kalian pelajari, yang harus kalian capai ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan nonton kisah kelahiran Yesus. Komik Alkitab Anak. Tonton baik-baik ya. Tuhan Yesus lahir. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 1 dan 2. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret.
Yesus tumbuh menjadi besar. Ayat hafalan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lukas pasal 2 ayat 11. Itu tadi kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menjawab atau menyelesaikan masalah yang akan Ibu kasihkan sama kalian. Tapi sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu. Teksnya ya, yang harus kalian kerjakan. Baca baik-baik pertanyaannya, dikerjakan dalam kelompok. Bekerja sama, dibagi ya dalam kelompok itu. Dibagi tugasnya dalam kelompok kalian. Kerjakan ya. Ayo. Bekerja sama ya. Sepakat dalam kelompok kalian. Yang penting pasti biar temannya kalau sudah lancar.
Sudah. Sekarang masing-masing kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya di depan nanti ya. Nanti ibu akan panggil kelompok siapa yang akan maju duluan. Ibu minta kelompok 2 dulu. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kami. 1. Mengapa Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem, keturunan Raja Daud, di mana bayi Yesus dilahirkan? Di kandang binatang. Siapa yang memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus? Para malaikat. 4. Mengapa orang Majus mencari tempat di mana bayi Yesus dilahirkan? Ia akan menyembah Yesus. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui kelahirannya? Sang Juru Selamat. Sudah? Tepuk tangan untuk ya. Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Dari kelompok 2 ya. Sekarang ibu minta kelompok 3. Kami dari kelompok kita akan membacakan kerja dari kelompok kami. 1. Mengapa Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem? Mengikuti aturan Kaisar Agustus. 2. Di mana bayi Yesus dilahirkan? Di kandang domba. 3. Siapa yang memberi para gembala tentang kelahiran Yesus? Malaikat. 4. Mengapa orang Majus mencari tempat tinggal bayi Yesus dilahirkan? Untuk menyembah persembahan. 5. Apa pesan Yesus ingin disampaikan kepada kita melalui kelahirannya? Yesus Juru Selamat. Ibu kurang jelas tadi. Nomor berapa tadi yang kurang jelas jawabannya? Nomor 4. Coba ulangi jawaban nomor 4. Mengapa orang Majus mencari tempat di mana bayi Yesus dilahirkan? Untuk memberi persembahan. Ya. Yang lain sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang yang terakhir. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Mengapa Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem? Untuk mendaftar keluarganya. 2. Di mana bayi Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. 3. Siapa yang memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus? Para malaikat. 4. Mengapa orang Majus mencari tempat di mana bayi Yesus dilahirkan? Untuk menyembah bayi Yesus. 5. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui kelahirannya? Yesus Sang
juru selamat. Sudah jelas jawabannya? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi hasil dari masing-masing kelompok kalian yang telah kalian kerjakan dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semua jawabannya benar, tepat, dan semuanya jelas ya. Singkat juga ya jawaban kalian. Kesimpulannya seperti ini. Yusuf dan Maria berasal dari Betlehem. Maka mereka harus mendaftarkan diri sebagai warga Betlehem. Yesus lahir di Betlehem. Pada saat itu, Maria dan Yosef pergi ke Betlehem untuk mendaftarkan diri. Akhirnya Maria melahirkan Yesus. Jadi Yesus lahirnya di Betlehem. Di mana tempatnya? Di kandang domba atau kandang binatang ya. Nah, di situ Yesus dilahirkan. Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba? Karena tak ada yang tinggal. Tidak mendapatkan tempat pada saat mereka mau menginap di Betlehem. Akhirnya Maria melahirkan di kandang. Kandang itu bersih atau bagaimana? Namanya kandang berarti kotor. Itu kan tempat para hewan kan? Tempat kotorannya. Di situ juga dia kan tempat makanannya, airnya. Jadi kandang itu kotor, tidak bersih. Tapi kita lahir di mana? Kalau kita lahir di mana? Di rumah sakit. Tetapi Yesus tidak di tempat yang bagus seperti kita. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Itu untuk mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dunia ini sederhana. Jangan bermewah-mewah. Jangan sombong. Jangan ya, apa? Cerewet. Jangan memegahkan diri ya. Dalam keseharian ya kita mencari nafkah ya, bisa biasa itu ya untuk kehidupan keluarga kita sehari-hari. Tetapi kita jangan berlagak ya. Dan kita mau berbagi seperti para gembala tadi. Apa yang diberikannya tadi? Emas, mur, dan kemenyan. Itu yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Siapa tadi yang memberinya? Iya, para gembala. Mengapa mereka tadi datang untuk mencari tempat di mana Nabi Yesus lahir? Untuk apa tadi? Iya, para gembala mencari tempat di mana bayi Yesus dilahirkan untuk menyembah bayi Yesus. Kenapa mereka mau menyembah bayi Yesus? Siapa Yesus itu? Sang Juru Selamat. Iya, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Nah itu, makanya 3 orang Majus itu bersusah payah jauh-jauh mencari tempat bayi Yesus lahir dengan tuntunan sebuah bintang. Tadi ya, ada lihatnya? Iya, bintanglah yang menuntun 3 orang Majus itu untuk datang di tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Bukannya dekat mereka ya menuju tempat di mana bayi Yesus dilahirkan, jauh. Dan mereka itu juga bukan orang sembarangan, tetapi mereka itu adalah raja.
3 orang itu semuanya raja. Tapi mau datang mencari tempat di mana Yesus lahir kan? Dan mau menyembah Yesus, bahkan memberikan persembahan. Karena mereka tahu bahwa bayi Yesus adalah Sang Juru Selamat. Siapa yang memberitahu para gembala? Para malaikat. Malaikat tahu bahwa bayi Yesus sudah lahir. Dan mereka memberitahu para gembala bahwa Sang Juru Selamat telah lahir. Kalau kita ulang tahun, bagaimana perasaan kita? Senang kan? Nah, demikian juga kita pada saat Natal kan? Nah, di sini kita belajar tentang kisah kelahiran Yesus. Nah, disitulah kita memperingati ya. Kita hari raya Natal itu memperingati Yesus lahir. Tepatnya pada tanggal berapa? 25 apa? Desember. Lupa ya, Andilau. Setiap tanggal 25 Desember kita memperingati kelahiran Yesus. Ya. Nah, itu kita sebut Natal ya. Apa saja yang kita buat untuk Natal? Banyak ya. Kalau di rumah itu membuat apa? Dihias rumah kan? Tapi utama adalah mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita berbagi kepada sesama. Kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama. Itu makna Natal ya. Berbagi kepada sesama, mengasihi sesama kita, terutama dalam keluarga ya. Makanya setiap Natal itu keluarga datang dari jauh kan? Nah, disitulah momen keluarga kita berkumpul untuk merayakan Natal bersama ya. Bersama keluarga kecil dan keluarga besar. Disitulah kita bisa bergembira bersama menyambut hari raya Natal. Apa tadi hari raya Natal? Kelahiran Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu tadi? Sang Juru Selamat. Itu ya. Ada dikatakan juga Yesus itu Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Ya, itu tentang kisah kelahiran Yesus. Nah, sekarang kalian tulis dulu ya untuk nanti dibaca di rumah. Ayo, tugasnya tulis dulu sekarang. Ditulis dulu di rumah nanti dibaca. Tulis dulu. Tulis ya.
kita berdoa, kita bergerak ya untuk merefleksikan badan kita. Ini lagu Natal. Jadi ikuti geraknya ya. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah, nanti tugasnya apa tadi? Dibaca. Jadi yang kalian tulis ini nanti tugasnya
dibaca di rumah ya. Ya, dibaca di rumah itu tugasnya. Ya. Sekarang kita akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kemaskan dulu. Berdoanya. Sudah, kita berdoa ya. Nah, kita ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ayo, anak-anak. Ibu yang pimpin ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas kasih sayang-Mu atas kasih sayang-Mu yang telah sudi menjadi manusia demi keselamatan kami. Bimbinglah kami selalu sehingga kami bisa membalas kasih-Mu dengan berbuat baik dan menyayangi sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat